Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya kita semua bisa diberikan nikmat Islam dan nikmat iman sehingga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan hidup kita sehari-hari di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam juga tidak lupa kita panjatkan dan curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Nah, para warga Assalam yang insya Allah dirahmati oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu pada bulan suci Ramadan merupakan bulan di mana kita semua berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan juga kita memperbanyak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Jadi senantiasa banyak orang yang memperbanyak ibadahnya pada bulan suci Ramadan karena mereka tahu amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian pernah nggak sih warga Assalam pada awal-awal bulan Ramadan kalian merasa konsisten dalam ibadah, rajin dalam ibadah? Nah, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan inayahnya kepada umat Islam, umat mukmin di seluruh dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya melalui rajin dalam beribadah dan semangat dalam beribadah. Nah, itu tuh merupakan ujian atau Allah menguji hambanya dengan cara memberikan hidayah pada 10 hari pertama di bulan Ramadan, dan pada hari-hari selanjutnya jika kalian bertahan, itu artinya mendapatkan peningkatan dalam diri kalian untuk selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa sih kita harus beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang kita tahu, yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya di bulan suci Ramadan banyak orang yang mungkin konsisten pada 10 hari pertama saja, tetapi pada hari selanjutnya mereka lengah dan mereka tidak menjalankan seperti 10 hari pertama di bulan suci Ramadan tadi. Nah, jadi mulai sekarang kita harus coba tingkatkan rasa istiqomah dan rasa konsisten kita dalam menjalankan ibadah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pada bulan suci Ramadan saja, tetapi juga pada bulan-bulan lainnya, pada hari-hari lain kita juga harus senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, istiqomah di sini adalah usaha untuk menjaga perbuatan baik kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan konsisten dan tidak pernah berubah. Jadi istiqomah itu merupakan tingkatan dari diri kalian yang tidak pernah berubah dan selalu konsisten dalam memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pada bulan suci Ramadan saja, tetapi juga pada bulan-bulan yang lainnya. Nah, dalil beristiqomah dalam beribadah juga terdapat pada surat Al-Ahqaf dari ayat 13 hingga sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka tetap beristiqomah, tidak pula mereka merasakan khawatir dan tidak ada kesedihan pula di dalam mereka. Mereka itulah para penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya, mereka mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, dari ayat tersebut kita menjadi tahu bahwasanya orang yang beristiqomah dalam beribadah mendapatkan rasa tidak pernah khawatir, tidak pernah sedih pula dalam hatinya, dan mereka kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat tersebut itu bisa menjadikan motivasi untuk kita tetap beristiqomah untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beristiqomah di sini bukan berarti hanya pada bulan suci Ramadan saja, tetapi juga pada bulan-bulan lainnya kita harus tetap beristiqomah dalam memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tips beristiqomah tidak hanya pada bulan Ramadan saja, juga terdapat 5 tips untuk beristiqomah dalam beribadah. Yang pertama adalah melalui niat. Nah, jika kita mematangkan niat kita khusus untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan dimudahkan dalam beristiqomah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah memaknai syahadat. Nah, syahadat sendiri kan sebagai kunci untuk kita memasuki agama Islam. Jadi jika kita memaknai itu syahadat itu sebagai landasan kita, insya Allah akan dimudahkan dalam beristiqomah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah memaknai Al-Quran. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya adalah Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Jadi jika kita memaknai Al-Quran, insya Allah akan mudah dalam beristiqomah. Lalu yang keempat adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, jadi kita harus pandai memilih pergaulan. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh adalah salah satu contohnya. Mengapa tidak? Karena jika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan terbawa arus untuk menjadi soleh juga. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kelima adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus berdoa untuk kita menyungguhkan diri kita untuk beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa juga untuk selalu bisa konsisten dalam menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari di atas tadi adalah saya mengajak untuk para warga Aslam selalu beristiqomah dalam beribadah, bukan hanya pada bulan suci Ramadan saja, tetapi juga pada bulan-bulan yang lainnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beristiqomah terhadap jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan murni dari saya sendiri. Oleh karena itu saya mengajak pada warga Assalam yang menonton video ini untuk selalu beristiqomah pada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan itulah kalimat penutup terakhir dari saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.